Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita berjumpa kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia, dari karya para ulama, khususnya berkaitan dengan akidah. Maka tiada harapan melainkan semoga Allah memberikan kita pemahaman akidah yang bersih, yang lurus, bersih dari syirik, kufur, dan juga penyakit-penyakitnya. Semoga salawat dan salam selalu tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab 4 kaidah di dalam memahami tauhid, dan 4 kaidah ini berkaitan dengan yakni perkara-perkara kesyirikan, bagaimana mendeteksi dan mengetahuinya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai yakni kepada 2 perkara yang kita dianjurkan untuk memilikinya sebagai sifat orang mukmin, yaitu syukur, mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana muallif katakan, wa ayyaj'alaka, dan agar Allah menjadikanmu mimman, termasuk tergolong orang-orang yang idza u'tiya syakara, jika diberi engkau bersyukur, wa idza tuliya sabara, dan jika engkau diuji oleh Allah engkau bersabar. Bersyukur, bersabar. Ini 2 sifat yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam takjub, syukur dan sabar. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, buka nomor 2512 kalau tidak salah. Ya, silakan. Dari Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sungguh mengagumkan orang-orang mukmin
karena pekerjaannya semuanya baik. Yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Apa saja itu? Karena apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur. Dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Itulah rahasia kebaikannya. Ya. Jadi itulah termasuk di antara sesuatu yang mengagumkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, li amrin mu'min. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin tersebut. Fa inna amrahu kullahu lahu khair. Semua perkara orang mukmin itu bagi dia baik semuanya. Tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Wa laisa dzaka illa lil mu'min. Dan hal itu tidak ada kecuali bagi orang mukmin. Apa dua perkara itu? In asabathu sarra syakar. Jika diuji oleh Allah dengan kesuksesan, kelapangan, diuji dengan kebahagiaan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia diuji oleh Allah dengan kemelaratan, kesempitan, penderitaan, ia bersabar. Itulah sifat orang mukmin. Maka penulis di sini menyebutkan yaitu bersyukur, kemudian apa lagi? Bersabar. Nah, yang ketiga, wa idza aznaba istaghfara. Dan apabila dia berdosa, maka dia beristighfar. Apa istighfar? Mohon ampun. Baik. Kita memasuki pembahasan yakni mohon ampun. Di situ di halaman berapa? Tentang mohon ampun. Ya. Ya. Halaman 16 ya. Kemarin kitabnya yang dikasih masih kurang ya. Kurang kitabnya ya. Jumlah orangnya masih kurang ya. Baik. Wa idza aznaba istaghfara. Dan jika dia berdosa, dia mohon ampun. Amma alladzi idza aznaba, adapun orang-orang yang jika dia berdosa atau melakukan perbuatan dosa, la yastaghfiru, dia tidak beristighfar atau mohon ampun, wa yastazidu minadz-dzunubi, tetapi justru menambah dosa-dosanya. Fahadha syaqiyun, maka orang seperti inilah orang yang menderita. Ketoane tok seneng, peringis, guyu. Tapi hakikatnya menderita. Menderita apanya? Batinnya, jiwanya. Mari teko diskotik, maksiat ya? Metu cengenges ya?
Tapi hakikatnya hatinya bagaimana batinnya? Bahagia atau tidak? Tidak. Enggak bahagia. Cuman senyumnya, ya, ketawanya itu untuk menutupi penderitaan jiwanya, menutupi kesengsaraan hatinya. Tapi sebaliknya, kadang ada orang keluar dari masjid, ya, keluar dari tempat ibadah, masjid, merengut. Belum tentu orang itu merengut. Memang Rai ini modelnya mencucu, alias merongos, mencucu, ay kano senyum-senyumi. Tapi hakikatnya jiwanya bahagia nggak? Bahagia. Tapi yo cok nemen-nemen Rai, buat titik-titik guyu, sing sumringah menurut. Karena kita Allah sudah memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena orang di masjid itu menuju kebahagiaan. Makanya dipanggil hayya 'alal falah. Apa al-falah? Ayo hayya. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada kemenangan, menuju kepada kebahagiaan. Orang kalau sholat itu bahagia. Cari kebahagiaan bukan di tempat dugem. Cari kebahagiaan bukan di diskotik, bukan di tempat-tempat maksiat, bukan di Las Vegas, katoan, bukan di tempat judi, kasino. Kelihatannya secara zahir senang, tapi hatinya, jiwanya hampa. Ya. Baik, kalau orang tidak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, tambah menambah dosa-dosanya, fahadha syaqiyun. Itu merupakan kesengsaraan, penderitaan hidup. Wal'iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah. Lakin akan tetapi al-abdul mu'minu, seorang hamba yang beriman, kullama sadara minhu dzambun badiru bit taubati. Hamba Allah mukmin itu setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa, mereka segera bertaubat. Itu ciri dari orang mukmin. Nek kelakon itu so iku ndang tobat. Jangan ditunda-tunda. Engko ae nek wis mari umrah, engko ae nek wis mari haji, engko ae nek wis pensiun, nanggung. Durung umrah, durung haji, durung pensiun, dud. Wis mati di sini. Segera bertaubat itu, mumpung Allah masih memberi waktu. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman itu di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga pada ayat 135. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Apa kata Allah? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan.
Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak merajalela meneruskan perbuatan kejinya itu, wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahuinya. Jadi bertobat itu sifatnya apa? Segera. Sebagaimana Allah juga firmankan di dalam surah An-Nisa, itu surah yang keempat, pada ayat yang ke-8, ayat 17 ya. Allah Jalla wa Ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Apa kata Allah? Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya. Innamat taubatu, sesungguhnya taubat di sisi Allah. Innamat taubatu 'ala Allahi, sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanyalah lilladzina ya'maluna as-su'a, yakni bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, bijahalatin, karena kebodohan, karena kejahilan, thumma yatubuna min qaribin, yang kemudian mereka bertobat dengan apa di sini? Dengan segera, jangan ditunda, segera taubat, segera. Thumma yatubuna min qaribin, kemudian dia segera bertobat. Wa ulaika yatubullahu 'alaihim, maka mereka itulah yang diterima oleh Allah tobatnya. Wa kana Allahu 'aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di sini disebutkan al-jahalah karena sebab apa? Kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kebodohan di sini? Kejahatan lantaran kejahilan. Jahil. Apakah dia tidak tahu dengan perbuatan dosanya itu? Tahu. Bukan tidak tahu. Tapi kenapa Allah sebut tetap dengan istilah kejahilan? Wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilmi. Al jahala, kejahilan, maknanya bukan orang itu tidak tahu ilmu. Dia tahu kalau itu dosa. Dia tahu kalau itu perbuatan maksiat. Li'annal jahila la yu'akhadu. Sesungguhnya orang bodoh itu, artinya orang yang tidak mengetahui, itu sebetulnya tidak perlu disiksa. Tidak disiksa lantaran dia tidak tahu. Nah, tapi kenapa di sini jahil dianggap dia berilmu? Lakin akan tetapi al-jahalatu huna hiya dhaddul hilm. Al-jahala, kejahilan di sini yang dimaksud adalah lawan dari al-hilm. Apa al-hilmu? Al-hilmu itu adalah kehati-hatian. Di situ diartikan apa? Sama. Penuh kehati-hatian atau kesabaran. Orang itu mengerti tapi nggak hati-hati gitu loh.
Dia tahu ini perbuatan maksiat, dia tahu ini perbuatan dosa, tapi nggak hati-hati, tetap dilakoni. Kurang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Orang yang sabar dalam meninggalkan maksiat dan juga hati-hati supaya tidak terjerumus kepada maksiat disebut dengan apa? Al-hilm, atau orangnya halim. Halim, pernah dengar nama Halim? Halim. Makanya Nabiullah Ismail itu disebut dengan ghulamun halimun dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37. Surah As-Saffat, yaitu pada ayat yang ke 101 atau 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya 101. Maka tatkala dia sampai pada usia sanggup ya. Nah, berarti sebelumnya itu 101. pada ayat yang ke Fabasyarnahu bighulamin halim. Pada ayat yang ke-100 doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Apa kata Allah? Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Itu doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Allah kemudian mengabulkan. Allah beri kabar Nabi Ibrahim, fabasyarnahu bighulamin alim. Apa kata Allah? Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Iya, halim. Apa halim? Sabar. Yaitu sabar. Anak yang sabar. Sabar dalam segala perkara. Halim. Maka orang yang sabar, hidupnya hati-hati, supaya tidak sampai berbuat maksiat, dia memiliki apa? Al-hilm. Kesabaran atau kehati-hatian. Fakullu man 'asallaha fahuwa jahilun. Maka setiap orang yang durhaka kepada Allah, melakukan perbuatan maksiat, maka dia adalah orang yang jahil, bodoh. Bimakna, yang maknanya adalah naqisul hilmi, kehati-hatiannya kurang. Nek jare wong Jawa sembrono, ngono sembrono kono. Itu sembrani ya. Sembrani lumayan. Hilmi. Sembrono. Naqisul hilm, yaitu kurang kehati-hatiannya. Wa naqisul aqliyah, kurang akalnya, kurang sikap rasionalnya. Makanya kadang orang berbuat maksiat itu apa? Kadang-kadang apa wis gak mikir gitu loh. Nek iku nggarai wong ngisin-ngisini. Istilahnya apa? Otaknya sudah apa? Slide bukan. Orang nggak punya malu kan? Contohnya orang berbuat maksiat kadang-kadang nggak tahu malu. Berarti akalnya bagaimana? Akalnya kurang. Naqisul aqliyah, kurang rasionalitasnya. Karena dia berbuat sesuatu yang membuat malu. Contoh bermaksiat, mendem. Ya saya mari mendem ngono iku apa? Ngliwuki. Nek gak muntah apa? Ngoyo, delosor, semaput. Ya kan? Nah kadang-kadang kalau itu terjadi di masyarakat, orang itu ya delosor orang pinggir jalan. Nah kan nggak sadar kan? Nah apa? Akalnya berkurang.
atau berbuat maksiat yang lain. Tak duwe isin jare wong. Untuk kendaraan ya. Konangan. Isin enggak? Waktu ketangkap, kecekel, kepegang isin, tapi waktu ngelakoni isin apa enggak? Jadi udah enggak mikir kalau sudah seperti itu. Sing penting seneng. Naqisul aqliyah wa naqisul insaniyah, bahkan berkurang rasa kemanusiaannya. Kadang-kadang sampai berbuat apa? Tidak berperi. Ya, bahasanya begitu. Sudah kurang rasa kemanusiaannya. Itu kalau sudah apa? Dikatakan orang itu jahil. Ya. Waqad yakunu aliman, sekalipun dia orang yang mengerti. Alim, ngerti. Lakinnahu jahilun min nahiyatin ukhra, akan tetapi dia bodoh dalam perkara yang lain. Mengerti dalam satu perkara yang lain dia bodoh. Ini min nahiyatin annahu laisa indahu khilmun wala sabatun fil umur. Maka pada bagian sisi yang lain dia tidak memiliki sikap kehati-hatian dan tidak memiliki yakni keteguhan di dalam masalah yang dia sedang hadapi. As-sabat itu butuh keteguhan hati. Juga butuh apa di situ? Selain as-sabat, yaitu al-hilm. Thumma yu'tuna min qarib, thumma yatubuna min qarib. Kemudian orang itu bertobat dengan segera. Qarib itu apa? Segera. Dekat. Artinya dalam waktu yang dekat. Maksudnya apa? Segera. Berarti nggak jauh gitu loh antara dia berbuat maksiat dengan tobatnya itu dekat. Tidak tunda-tunda. Sik engko ae. Apa? Nek wis tobat apa nek wis sugih? Oh iya, aku tak nyolong dhisik, tak korupsi, engko nek wis sugih to tobat. Aku tak ngombe dhisik, engko nek wis tuwa wis gandhe dhuwit tobat. Aku tak kendaan dhisik, engko nek bojoku akeh to. Ya apa kalau gitu? Kapan tobatnya kalau sudah seperti itu? Nggak akan mungkin terjadi. Kapan ditunggu? Nunggu apa lagi? Apakah nunggu malakul maut datang? Ya. Yakni kullama aznabu istaghfaru, setiap kali mereka berdosa mereka segera istighfar, mohon ampun. Ma hunaka ahadun ma'sumun min dzunub, bahwa tidaklah salah seorang di antara mereka itu maksum, terpelihara dari apa? Dosa. Gak ada yang terpelihara dari dosa. Tidak satu pun di antara kita yang terpelihara dari dosa itu para nabi, para rasul. Walakin alhamdulillah, akan tetapi segala puji bagi Allah, annallaha fataha babat taubah, bahwasanya Allah itu membuka yakni pintu taubat. Dan pintu taubat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian itu tetap terbuka mulai dari Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Itu secara global. Dan pintu tobat itu apabila ada orang menunggang kuda dalam perjalanan selama 70 tahun, itu belum nyampe. 70 tahun numpak jaran. Ono enggak jaran 70 tahun melayu terus. Cungklek.
Ya mungkin ini kuda besi yang sudah dikonversi dengan kuda yang asli, kecepatan kuda yaitu apa? Mobil. Selama 70 tahun, mulai bayi sampai mati. Dan itulah panjangnya pintu tobat. Dia berada di arah barat, yaitu arah Syam. Min qibali Syam, ke arah Syam kata Nabi. Dan pintu itu tidak tertutup hatta tatlu'u syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Berarti masih terbuka enggak tobat sampai sekarang? Masih. Maka jangan berkecil hati. Hari ini orang yang berbuat dosa jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Fa'alal abdi idza aznaba ayyubadira bit-taubah. Maka bagi seorang hamba jika dia berdosa hendaklah dia segera bertobat. Lakin akan tetapi idza lam yatub wa lam yastaghfir fahadha alamatus syaqa. Jika dia tidak mau bertobat dan tidak mau mohon ampun, maka itu merupakan tanda penderitaan, tanda kehancuran hidupnya. Soalnya kau wis mati iso tobat enggak? Kasep. Enggak bisa diulang. Waqad yaqnatu mir rahmatillahi. Maka dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala, wa ya'tihi syaitanu, dia akan didatangi oleh syaitan, wa yaqulu lahu, dan setan itu akan mengatakan kepada mereka, laisa laka taubah, gak kira diterima tobatmu, kau niku wis bejat-bejate wong, gak bakal kon diterima. Wabe mau limo mau lakoni, madat, maling, madon, main, apa? Minum. Sakjane ya gak limo tok, dosa gedhe akeh, bukan mau limo, piro? 20 ya. Bahkan lebih dari itu, ratusan perbuatan dosa itu. Cuman itu yang memang kelihatan di depan mata, ya kan? Yang menurut orang awam memang jelek, padahal masih banyak yang lainnya. Ingat, setan itu kadang-kadang bisi orang, kon tobat, gak kira kon diterima. Kon nanggung, kon mesisan, timbangane cenceng-cenceng, mesisan jeguro gitu. Ini bisikan syaitan, Bapak Ibu, saudara sekalian. Hati-hati. Hadhil umur as-salat. Maka inilah 3 perkara. Kembali kepada tadi ya, 3 perkara yang dikatakan oleh Nabi, idza u'tiya syakara, jika diberi dia bersyukur, wa idza tuliya sabara, jika diuji oleh Allah bersabar, wa idza aznaba istaghfara, dan jika dia berdosa ia mohon ampun. Hiya unwanus sa'adah, dan itulah tanda-tanda orang yang bakal memperoleh kebahagiaan. Makanya nek kepingin urip seneng, bahagia, lahir batin apa? Syukur, sabar, istighfar. Syukur nek dikai nikmat, sabar nek diparingi musibah. Lah menungso gak lepas teko dosa, tidak bisa lepas dari dosa. Maka jangan lupa apa? Istighfar. Mohon ampun kepada Allah Jalla wa Ala. Man wuffiqa laha nalas sa'adah, maka mereka itulah orang-orang yang dipelihara oleh Allah untuk memperoleh kebahagiaan.
wa man hurrima minha, dan barang siapa diharamkan darinya, au mim ba'diha, atau sebagian darinya, fa innahu saqiyun, maka sesungguhnya dia adalah orang yang menderita hidupnya. Makanya kebahagiaan itu hakikatnya letaknya di mana, Pak? Di hati. Dan hati ini tempatnya iman dan takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Berikutnya, sudah di sini ya. Kita lanjutkan di sini aja. I'lam, ketahuilah, arsyadakallahu, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Hada du'aun minasy-syaikh rahimahullah ta'ala. Kalimat ini merupakan doa dari penulis kitab ini. Ini belum ditulis ya. Kita baca aja di kitabnya langsung. Insya Allah nanti yang akan datang kita akan tulis. Wa hakadha, dan demikianlah, yambaghi lil muallim, bagi seorang pengajar hendaklah ayyad'u lil muta'allim, hendaklah senantiasa mendoakan orang yang belajar. Artinya guru itu harus mendoakan murid. Kiai harus mendoakan santri. Ulama harus mendoakan talib, yaitu para murid-muridnya, penuntut ilmu. Alim mendoakan al-muta'allim. Wa ta'atullahi maknaha, mentaati Allah maknanya adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, yaitu selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Itulah makna ta'atullah, mentaati Allah. Annal hanifiyata millatu Ibrahim, bahwasannya al-hanifiyah, al-hanifiyah, ya ada, ini aja. Apa di sini? Al-hanifiyah, dari kata apa? Hanif. Hanif itu artinya lurus. Al-hanifiyah ini adalah apa? Millatu Ibrahim, agamanya Ibrahim. Ibrahim yang dimaksud di sini siapa, Bapak Ibu? Nabi Ibrahim, ya. Itu namanya apa agamanya? Al-hanifiyah. Allahu Jalla wa'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, amara nabiyana bittiba'i millati Ibrahim, memerintahkan nabi kita. Siapa nabi kita? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti agamanya Ibrahim, millahnya Ibrahim.
Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, surah 16, yaitu pada ayat yang ke-123. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut. Ya, silakan Pak Ustaz Lutfi ada. Baik. Di dalam surah An-Nahl ayat 123 ya, bahwa Nabi kita diperintah oleh Allah mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Kata Allah, "Tsumma
Thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Apa kata Allah? Kemudian kami wahyukan kepadamu, yaitu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Iya. Bukanlah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Kemudian diwahyukan kepadamu Muhammad, anittabi', ikutilah millata Ibrahim, yaitu millah agama Ibrahim, hanifa, yaitu yang lurus, yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau bukanlah orang termasuk musyrik. Lebih lanjut dijelaskan, Bapak Ibu, Al-Hanifiyah, millatu Al-Hanif, yaitu millah agamanya Al-Hanif. Siapakah Al-Hanif? Wa huwa Ibrahim, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wal hanifu, dan al-hanif artinya adalah al-muqbilu 'ala Allahi, al-mu'ridu amma siwa, yakni menghadapkan wajahnya kepada Allah, menghadapkan dirinya kepada Allah, dan berpaling dari selainnya. Ya. Jadi tawajjuh, menghadapkan dirinya kepada Allah, wal mu'rid, yakni amma siwa, berpaling. Wal mu'ridu amma siwa, berpaling dari selain Allah. Apapun berarti selain Allah. Maka Nabi Ibrahim berpaling. Berarti itu orang yang lurus. Lurus tawajjuhnya kepada Allah. Jadi apapun tujuannya untuk apa? Allah. Aktivitas hidupnya untuk Allah. Hadza huwa al-hanif. Inilah pengertian daripada al-hanif. Al-muqbilu 'ala Allahi, menghadapkan dirinya kepada Allah, meliputi biqalbihi, hatinya, wa a'malihi, perbuatannya, wa niyatihi, niatnya, wa maqasidihi, dan tujuan-tujuannya, segala macam tujuan hidupnya dalam semua aktivitasnya, kulluha lillah, semuanya untuk Allah. Al-mu'ridu amma siwa, dan dia berpaling dari apa saja selain Allah. Wallahu amarana, dan Allah juga memerintahkan kita bittiba'i millati Ibrahim, untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-78. Ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Silakan.
dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Agama itu mudah nggak? Yang garai susah itu orangnya atau bukan? Orangnya. Agama itu gampang, sing gawe jelimet menungsoi. Ono iki, ono iku, padahal Nabi tidak pernah mensyari. Arep rabi dihitung-hitung, ketemu 24 apa selawi. Ya kan? Wetone. Bareng ketemu 24, ketemu tiba loro, buyar. Ada itu. Yang membuat susah siapa Manu? Nikah itu gampang, tapi dibuat susah oleh manusia. Syarat nikah kan cuma 5 kan? Apa? Ada 2 mempelai, ada wali, ada 2 orang saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Udah gampang ya. Setelah itu akad nikah, walimah. Walaupun hanya seekor kambing, gak mampu ya seekor ayam. Gak mampu ya wandok, ya kan? Kalau nak rine bisa, ya kan? Jadi kan enak, gampang. Yang membuat susah siapa? Manusia. Acara resepsi ndok diidek-idek, ono enggak? Padahal mestinya didadar kene, ndok gelundung ya kene iki diidek. Siapa yang membuat susah? Manusia. Sekali-kali Allah tidak menjadikan dalam agama kita itu kesempitan. Agama itu lapang, ya. Mati itu gampang enggak? Nek mati yo dikubur, bareng didongakno sampai kapanpun. Wis gak usah ribet-ribet utang-utang nang rono rene, ya kan? Itu menungso yang gak ribet. Ya. Jadi terus ikutilah agama. Lanjut. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia, yaitu Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Iya, baik. Jadi gitulah perintah agar kita mengikuti siapa? Millahnya Nabi Ibrahim. Diingat-ingat sampai di sini. Kita akan lanjutkan tentang apa? Al-Hanifiyah. Al-Hanifiyah itu agama Ibrahim yang lurus, hanif, agama yang mengajarkan kita tauhid, menjauhi syirik. Itu adalah inti dari yakni agama para nabi. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita lanjutkan sholat, saya beri kesempatan waktu untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ustaz Lutfi. Ya, itu namanya tomat. Mari tobatku kumat. Nah, perintahnya itu harus tobatan apa? Nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang bagaimana? Yang sungguh-sungguh, sing temenan, yang sebenarnya. Ya kan? Kalau tobatnya nasuha, Pak, insya Allah diterima tobatnya. Allah berfirman, coba dibuka surah At-Tahrim 66. Ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yaitu tobat semurni-murninya. Murni, Pak. Berarti murni itu apa? Benar-benar. Satu, tobatnya karena Allah, tutup karena wong kampung. Ya kan? Digeruduk ngomongnya tobat. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena dipenjara. Tapi karena Allah, dipenjara atau tidak, tapi tobatnya karena Allah.
Karena Allah pasti akan memantau dia dimanapun dia berada. Kalau manusia, dia bisa lolos. Banyak nggak orang berbuat jahat di muka bumi lolos dari hukum dunia? Tapi apakah mereka bisa lolos dari hukum Allah di akhirat? Tidak bisa. Nah, tobat itu karena Allah. Kalau dia tobat karena Allah, konangan gak konangan, mandek lah. Mandek. Dia hobi kendaan, Allah tutup aibnya. Konangan gak? Konangan gak? Gak konangan. Tapi kalau tobat, konangan gak konangan, sudah berhenti. Makanya banyak orang itu merajalela dari perbuatan dosanya. Akhirnya apa? Aibnya dibuka sama Allah. Bahaya nggak kalau sudah dibuka? Bahaya. Izin. Dan pasti manusia nanti akan dibuka aibnya di mana? Di akhirat. Kecuali orang yang menutup aib saudaranya dan dia bertobat. Dia tobat dari dosa dan dia menutup aib saudaranya. Man sattara akhahu fid dunya, sattarallahu fil akhirah. Allah, jika seseorang itu menutup aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Makanya ini ana koncone padha islami kelihatan dia berbuat maksiat, jangan dibuka, jangan dibongkar. Ana berita wah heboh apa? Aku ketok dhek nang gone nang ndi? Cindilan apa? Ana apa nang cindilan? Cindilan lah total gembong lah, baju lah. Ya. Jadi ditutup kalau bisa, jangan dibongkar. Nah, harapannya apa? Allah akan mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan apa kata Allah? Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya, kalau benar-benar tobat itu pasti diampuni. Kok sungai-sungai? Biyen tahu ngelakoni maksiat ya, tahu nyolong, ngentit, tobat. Arep dibalekno isin ya. Aku biyen tahu nyolong barang dhek, duwike dhek. Aku balekno isin ya, iso-iso aku dikaploki. Wis tak tobat ae, tak sing akeh sedekah. Kenapa? Bentuk tobat itu apa? Berbuat sesuatu yang menjadi lawannya. Kata Nabi, buka Tirmizi 1987. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Bertakwalah engkau kepada Allah. Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun engkau berada. Haitsuma kunta, di mana saja kau berada, kata Nabi. Terus, ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Iya, tamhuha, niscaya perbuatan baikmu itu akan menghapus perbuatan burukmu. Terus, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Perhatikan di sini. Ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Setelah pertama orang tobat itu menyesal, Pak. An-nadam, menyesal. Nek menyesal itu berarti apa? Gak diceritakno nang koncone. Meneng, menyesal. Ya Allah, aku piye nglakoni ngene. Dudu malah cerita. Kon kan opo-opo isak kuku ireng gak aku. Aku jagone biyen iki. Ya, itu berarti belum bertobat, gak menyesal. Yang kedua apa? Yaitu apa? Salat taubat. Nanti dalilnya ada di Tirmizi, salat taubat. Yang kedua istighfar, mohon ampun. Yang ketiga, mengganti amal perbuatan yang jelek itu dengan yang buruk. Dengan yang baik, podo ae lah. Kancane lah. Iya.
Mengganti amal yang jelek dengan yang baik, yang buruk dengan yang bagus. Apa lawannya? Nek biyen hobi ngentit, ya kan, jepik wae wong. Saiki wali aneh ngene. Nek biyen ngene. Saiki ngene. Apa nek ngene iki? Loman, sodako, lawane. Biyen meso so. Nah, sekarang tobat apa? Kebalikannya. Maca Quran. Apa? Maca Quran. Zikir, ya kan? Maca Quran, meso mandek dihiasi dengan zikrullah, baca Al-Qur'an. Lawannya gitu. Nek biyen hobi gendaan, lawannya apa? Nikah. Apa sih? Gaya mutok ngene. Situ ae gak kalong. Apa maksudnya? Kalau dulu hobinya gendaan, tobat. Apa lawannya perbuatan ini? Kalau dulu apa? Memperturutkan nafsu. Sekarang nafsunya dikekang. Apa? Dengan cara apa? Rajin apa? Puasa. Nek gak gelem zuat ya poso. Nek zuate mek sepisan ya sing sering poso. Lawannya gitu. Nah, ini makna daripada apa? Ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Nah, nek bolak-balik mari tobat nglakoni maneh, tobat nglakoni maneh, tomat mari kobatku umat. Nah, itu berarti belum apa? Taubatan nasuh. Nah, ini berlaku untuk siapapun. Jangan melihat orang lain, terutama diri kita ya. Hati-hati. Kalau kita sudah tobat, jangan kita mempermainkan. Makanya jaga tobat kita. Kalau kita sudah hijrah, jaga. Caranya bagaimana? Selalu menuntut ilmu. Kedua, segera mengamalkan ilmu. Ketiga, apa? Bergaul dengan orang-orang yang baik. Jangan kembali ke komunitas lama. Balik maneh kon. Kumpul mbek wong-wong sing nang masjid, hadir nang majelis taklim begitu. Kalau kita balik lagi ke komunitas lama, balik maneh kon, mendem maneh. Ya. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup. Semoga manfaat. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.